Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Dan ini sudah di awal bulan, saatnya buat persiapan budgeting. Kali ini aku evaluasi dulu budget bulan Mei. Lanjut nanti aku akan bikin budget plan untuk bulan Juni. Untuk evaluasi ini juga rutinitas yang selalu aku lakukan sebelum bikin budgeting untuk bulan berikutnya. Karena dengan evaluasi kita bisa tahu apakah ada pos yang over budget atau enggak ya teman-teman. Dan misalkan ada yang over budget, kita bisa pikirkan apakah harus nambah budgetnya atau mungkin kita yang harus belajar lebih berhemat. Jadi mengevaluasi sekaligus memperbaiki untuk bisa mengatur keuangan yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan ini alhamdulillah masih ada sedikit sisa dari beberapa pos di pengeluaran tidak tetap. Lanjut aku akan cek untuk pos pengeluaran tetap untuk dana servis budgetnya aman. Memang tidak terpakai ya teman-teman. Dan untuk pos kesehatan itu masih sisa 20.000. Lanjut ada satu pos lagi yang ada sisa dari dana sosial sebesar 50.000. Untuk semua pos sudah kosong semua, nanti akan diisi lagi untuk budgeting bulan Juni ya teman-teman. Dan benar-benar ngebantu banget ya dengan adanya dompet pintar ini, karena setiap kebutuhan sudah jelas pembagian budgetnya yang tentunya disesuaikan dengan income, jadi terasa lebih tenang. Dan Masya Allah, tabarakallah, rasanya seneng banget jika ada sisa, meski nggak terlalu berharap juga untuk dapat sisa budget dengan jumlah yang besar, karena udah cukup dan nggak over budget aja, udah bersyukur banget. Lanjut aku akan catat dulu untuk budget terpakai dan sisanya. Kemarin untuk belanja minggu kedua kan ada sisa sebesar 14.000 saat aku evaluasi di tengah bulan. Dan tadi ada sisa dari belanja minggu ketiga, ada sisa lumayan banyak sebesar 24.000. Dan untuk belanja minggu keempat itu ada sisa 15.000. Untuk belanja bulanan terpakai semua budgetnya, gas dan galon ada sisa 2.000. Sebenarnya itu sisanya 6.000 ya teman-teman, tapi yang 4.000 kemarin aku pakai buat nambah beli token listrik. Untuk pos listrik, pulsa itu terpakai semua. Untuk BBM itu masih ada sisa sebesar 20.000. Keperluan pribadi dan pos fund itu juga terpakai sesuai budgetnya. Dan untuk dana tak terduga masih aman, jadi utuh budgetnya masih 50.000. Dan untuk total keseluruhan budget terpakai itu ada sebesar 1.625.000. Jadi untuk sisanya ada sebesar 125.000 ya. Dari keseluruhan budget aku yang kemarin itu sebesar 1.750.000. Alhamdulillah untuk sisa budget ini tuh bisa buat dana jaga-jaga dulu, dan nantinya juga bisa buat isi saving challenge. Dan untuk total uangnya ini aku hitung pas sesuai di catatan. Dan seperti biasa ya, untuk sisa budget ini tuh aku simpan dulu aja ke toples, jadi bisa digunakan untuk nambah-nambah budget sekiranya ada kebutuhan yang tidak terduga. Lanjut, untuk sisa dari pos pengeluaran tetap tadi aku akan simpan ke binder saving. Jadi selain dompet pintar, ada 3 binder lagi untuk peralatan budgeting aku ya teman-teman. Awal-awal dulu aku pakai media amplop, kadang toples juga. Dan alhamdulillah sekarang lebih tertata lagi pakai binder. Jadi ini untuk binder saving aku, dan ada 2 binder lagi untuk sinking fund dan saving challenge. Selain ada pos untuk tabungan, ini ada juga untuk pos menyimpan sisa dari dana servis tadi. Aku buat catatan juga. Jadi aku suka tambah budgetnya itu, budget sisa itu ke pos di binder ini ya. Dan di bulan ini alhamdulillah ada tambahan sebesar 50.000 karena emang budgetnya tadi nggak terpakai. Jadi aku tambahkan sebesar 50.000 di bulan ini. Dan lanjut aku akan catat dulu sambil aku mau sapa-sapa.
Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Semoga dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan untuk setiap aktivitasnya. Amin. Dan semoga tetap selalu semangat dengan budgetingnya. Alhamdulillah untuk dana servis udah terkumpul sebesar 215.000. Nantinya bisa buat persiapan buat bayar pajak kendaraan. Dan ini aku simpan kembali ya untuk uang dan juga catatannya. Lanjut untuk pos dana kesehatan. Tadi ada sisa sebesar 20.000. Untuk pos dana kesehatan ini biasanya untuk beli vitamin atau obat ringan kalau pas lagi kurang enak badan ya teman-teman. Jadi kali ini aku tambah sebesar 20.000. Jadi untuk dana kesehatan ini memang bagian dari dana darurat untuk disiapkan tiap bulannya. Karena kadang kan ada juga keluhan ringan yang kita rasakan, apalagi pas cuaca yang nggak menentu. Jadi lebih harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Alhamdulillah untuk dana kesehatan tadi udah terkumpul sebesar 110.000. Dan untuk pos terakhir ini untuk menyimpan sisa dari dana sosial. Aku lihat dulu catatannya dan kali ini ada tambahan sebesar 50.000. Untuk dana sosial jika ada sisa itu disimpan sesuai posnya biar tetap bisa terpakai budgetnya sesuai tujuannya. Dan alhamdulillah untuk jumlahnya itu udah terkumpul sebesar 200.000. Aku akan hitung dulu uangnya. Dan untuk total uangnya ini sesuai dengan catatan sebesar 200.000. Rasanya seneng banget karena bisa mengumpulkan dari sisa budget meski kadang hanya nominal receh. Karena pada akhirnya pos-pos ini akan sangat bermanfaat saat kita butuh budget berlebih dalam memenuhi kebutuhan ya teman-teman. Alhamdulillah untuk evaluasi budgeting Mei udah selesai. Lanjut aku akan buat budget plan bulan Juni. Sebelumnya aku akan bikin gambar simpel aja yang aku bisa biar sedikit lebih menarik. Pengennya juga bisa bikin gambar-gambar yang lebih cantik, tapi kadang karena keterbatasan waktu saat aku bikin videonya, jadi ya bikin sebisanya aja. Karena memang untuk beberapa bulan ini banyak aktivitas, aku harus bantu di toko karena suami ada pekerjaan sampingan juga. Belum lagi rutinitas di rumah, makanya kadang aku juga telat buat upload videonya. Karena kadang juga belum sempat buat edit ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih membagi waktu lagi, karena setiap kali aku bisa sharing ke teman-teman itu juga bisa nambah semangat. Dan aku juga berharap apa yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sambil kita sama-sama belajar buat mengatur keuangan. Dan cara ini cara yang sering aku pakai buat mengatur keuangan, metode budgeting bulanan meski dari penghasilan harian. Jika ada yang tanya kok bisa dari penghasilan harian dikelolanya itu bulanan. Jadi cara ini tuh sudah aku pakai saat dulu awal buka usaha ya teman-teman. Dari modal yang kami punya itu dibagi buat kebutuhan hidup sama buat modal. Jadi baru ambil penghasilan dari toko itu setelah 2 atau 3 bulan toko kelihatan berjalan. Jadi tiap hari laba dari toko dikumpulkan selama 1 bulan, lanjut digunakan dan diatur buat kebutuhan hidup di bulan berikutnya. Alhamdulillah untuk budgeting Juni ada income sebesar 2.700.000. Ada sedikit penurunan income dari bulan lalu, nggak apa-apa, tetap bersyukur aja karena untuk berdagang kan memang nggak pasti juga ya untuk penghasilan setiap harinya. Dan untuk extra income sengaja nggak aku masukkan ke budgeting bulanan ini, biasanya digunakan untuk kebutuhan yang nggak tercatat di dalam budgeting ya teman-teman. Dan untuk budget yang aku tentukan sesuai kebutuhan keluargaku. Untuk 2 orang dewasa, jadi untuk besarnya budget bukan jadi patokan dari kebutuhan setiap orang atau keluarga ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini untuk budget untuk pos-pos kebutuhan hidup yang masuk ke kategori pengeluaran tidak tetap masih sama aja seperti bulan sebelumnya, hanya ada perubahan di pos fund. Kali ini aku kurangin budgetnya jadi 200.000.
Dan untuk total keseluruhan budget itu sebesar 1.700.000 ya teman-teman. Jadi untuk pos-pos kebutuhan ini seringnya besar budgetnya itu selalu sama aja meski pas income turun. Dan aku pribadi biasa dahulukan dulu untuk budget dari pos-pos kebutuhan bisa terpenuhi dulu baru buat isi tabungan. Tapi tetap ya dengan catatan budget yang aku buat ini juga menyesuaikan, tidak berlebihan, yang penting cukup sesuai dengan income dan tetap bisa sedikit menyisihkan untuk budget tabungan. Untuk semua pos udah tercatat ya, untuk kategori pengeluaran tidak tetap dan juga untuk besar budgetnya udah tercatat juga. Lanjut aku akan catat untuk kategori pos dari pengeluaran tetap. Membuat catatan budgeting ini akan sangat ngebantu saat terima income. Jadi nanti kita tinggal atur sesuai budget yang udah ditentukan ke dalam pos-pos di dompet pintar. Awal-awal aku dulu bikin budgeting itu masih suka sering mager buat nyatet pengeluaran. Ujung-ujungnya tuh bingung juga uangnya tuh terpakai buat apa aja. Alhamdulillah sekarang lebih terbiasa. Kadang aku catat di buku, kadang di HP, dan Masya Allah support dari suami juga bikin tambah semangat. Karena kita sama-sama merasakan ya manfaat dari membuat budgeting ini. Keuangan jadi lebih tertata dan ada hasil yang terlihat juga. Jadi bersyukur banget bisa belajar tentang budgeting. Jadi buat teman-teman yang baru mulai budgeting, semangat terus ya. Dan ini aku akan mulai catat untuk kategori dari pengeluaran tetap. Kali ini aku akan kurangin ya untuk budget tabungan karena harus menyesuaikan dengan income. Yang pertama untuk tabungan modal itu budgetnya aku kurangin jadi 50.000. Untuk tabungan investasi juga sama budgetnya 50.000. Untuk tabungan dana darurat ini masih tetap ya dapat 100.000. Dana servis 50.000, kesehatan 50.000. Untuk sinking fund juga berkurang jadi 450.000. Dan juga untuk dana sosial aku kurangin jadi 200.000. Dan untuk pos yang terakhir, iuran itu budgetnya masih sama 50.000. Untuk total keseluruhan budget itu sebesar 1 juta ya teman-teman, dan total semuanya udah sesuai dengan income. Jadi untuk budgeting dengan penghasilan tidak tetap ya memang harus diatur-atur setiap bulannya supaya cukup untuk kebutuhan dan juga untuk pos lainnya. Lanjut aku akan catat untuk kategori pos sinking fund. Ini tabungan yang aku buat selain 3 pos utama tadi. Metode nabung sinking fund ini sangat seru dan tidak memberatkan karena bisa disesuaikan, dibikin tracker dan target yang seperti yang kita inginkan. Dan aku bikin 4 kategori meski setiap kali nabung belum tentu keisi semuanya. Yang pertama ada dana lebaran untuk Idul Fitri 2024 dengan target sebesar 2 juta. Kedua ada untuk dana renovasi rumah, targetnya sebesar 5 juta. Untuk dana kurban itu targetnya sebesar 3 juta. Dan terakhir untuk dana liburan targetnya sebesar 1 juta. Dan alhamdulillah untuk seluruh pos sudah tercatat besar budgetnya, tinggal isi-isi pos-pos di dompet pintar. Insya Allah akan aku share di video berikutnya ya teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.